Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini hari Rabu tanggal 17 Mei 2023. Masih progres Bengkel Las Teng-Teng Besi Tempa Klasik Surabaya. Untuk kali ini saya infokan upgrade dari kualitas finishing Bengkel Las Teng-Teng Besi Tempa Klasik Surabaya. Di antaranya seperti jenis cat. Nah, di sini untuk Bapak Ibu mungkin perlu dipahami. Di antaranya cat finishing itu ada beberapa motif atau ada beberapa nama dan juga kegunaannya. Nah, di sini saya terangkan untuk cat jenis cat kapal ya. Nah, di sini ada cat jenis Jotun, terus CMP ya. Di CMP ada internasional, ada Hempel, ada Vendo. Nah, untuk merek-merek tersebut bisa di browsing untuk jenis cat kapal. Artinya itu kalau cat ini adalah grade dari jenis grade A. Jadi untuk jenis-jenis cat kapal itu adalah dari jenis grade A. Nah, ini seperti ini untuk sistem kerjanya. Satu, pada setiap penawaran saya terangkan di situ. Untuk epoksinya, epoksi dasar setelah dempul gosok kita lebih ke epoksi 2 komponen. Artinya kalau 2 komponen itu diantaranya cat sama obat. Jadi jenis cat sama obatnya. Nah, itu seperti yang kecil ini obatnya. Jadi ini itu juga banyak. Nah, jadi saya sendirikan. Nah, jadi untuk cat dasar itu utamanya harus wajib pakai 2 komponen. Kemudian di sini kemudian setelah epoksi dasar kemudian baru servis dempul lagi. Setelah servis dempul lagi lanjut ke epoksi primer. Nah, jadi kalau epoksi primer itu adalah jenis sintetik. Jadi dia itu tanpa obat untuk pelapisan dari epoksi tadi. Terus kemudian setelah itu pakai yang lanjut yang kedua untuk epoksi tekstur. Nah, di sini saya terangkan epoksinya itu sampai langkah 3 kali. Epoksi tekstur. Yang ketiga itu adalah epoksi tekstur. Nah, setelah di epoksi tekstur kemudian ditutup lagi dengan epoksi primer. Ya, jadi kurang lebihnya untuk epoksi harga yang berkualitas tadi antaranya 3 sampai 4 kali. Itu untuk epoksi karena di sini sangat penting ibaratkan rumah ya, ibaratkan rumah kalau misalkan pondasinya itu ringkih ataupun kecil otomatis kan kekuatannya kurang ya. Nah, tetapi kalau epoksinya ibaratkan epoksi itu adalah pondasinya itu lebih gede, lebih besar, otomatis kan lebih kuat. Jadi kita sebagai pihak jasa dari bengkel kita pun juga berusaha dengan maksimal mungkin saya tunjukkan. Jadi setiap bengkel itu kan punya karya sendiri-sendiri, punya progres kerja sendiri-sendiri. Mungkin di luar setelah dicat itu memang bagus, tetapi dalamannya itu bagaimana kan kita nggak tahu. Nah, makanya setiap bengkel itu tergantung dari harganya masing-masing. Kalau harga murah otomatis epoksinya sampai 4 kali ya nggak nutut gitu kan. Boksinya 4 kali 3 kali itu enggak nutut karena misalkan 1 meternya itu misalkan anggap saja itu 1 pagernya itu habis 1 pil ya kan, otomatis kan 1 pager habisnya 4 pil. Nah, kalau 4 kali, kalau 3 kali kan 3 pil. Itu untuk cat dasarnya. Kemudian belum lagi untuk cat cat warnanya. Nah, seperti cat warna nanti kurang lebih itu sampai 2 kali ya. Dari bengkel dasaran cat warna kemudian di lokasi baru dilapisi lagi. Jadi dicat ulang lagi. Nah, di sana pun juga menentukan untuk warna. Nah, kita pun juga berusaha semaksimal mungkin. Jadi biar supaya awet, kadang-kadang pekerjaan manusia kan kadang-kadang mungkin dempulannya ada yang kelewatan atau gimana, itu wajar ya. Karena kita pun juga nggak tahu mana yang kurang-kurang karena banyak sekali untuk jepit-jepitan dari motif klasik. Kecuali kalau minimalis kan baru kelihatan. Itu pun tergantung dari pengerjaan. Nah, semuanya kembali ke masing-masing ya. Jadi mohon dipahami untuk Bapak Ibu
agar supaya untuk harga yang saya berikan, yang saya terakan itu adalah harga yang berkualitas. Jadi ada yang harga yang standar, ada pun juga harga yang biasa. Karena untuk harga itu kembali lagi ke finishing sama materialnya dan juga untuk motif-motifnya tersebut. Sebab kita pun juga nggak mau rugi, artinya biaya tadi itu kita jadikan satu, misalkan untuk bekerja, untuk kemudian untuk material besi, terus kemudian ornamen, kemudian catnya dan sebagainya, kita pun juga menyesuaikan dari pengerjaan tadi. Nah, kira-kira nutut apa enggak? Kadang-kadang kita kasih harga mungkin banyak yang ini ya, banyak yang mendal semua, gitu. Karena di situ harga tergantung dari kualitas. Kalau misalkan mintanya bagus, harganya murah ya nggak nutut gitu kan. Itu banyak sekali yang peminat-peminat dari besi tempa. Itu pun kembali lagi ke ini, ke masing-masing bengkel. Saya pun bisa jugaan harga-harga murah itu bisa mengerjakan, cuman takut saya orang kecewa. Kalau orang kecewa nanti otomatis kan timbul dari mulut ke mulut, wah ini garapannya bengkel Teng-Teng ini, wah belum 1 tahun sudah hancur semua. Nah kayak gitu. Jadi saya pun juga nggak mau seperti itu. Sebetulnya kita kasih yang terbaik lah artinya. Tapi mohon Bapak Ibu itu memahami untuk penawaran harga saya. Banyak penawaran-penawaran dari bengkel-bengkel lain itu harganya murah-murah itu banyak sekali. Karena mereka memburu cuan, bukan memburu kualitas. Yang diburu itu hasilnya, artinya itu duitnya. Jadi yang penting modelnya kayak gini, oke dikerjakan, plek, nggak tahu jadinya gimana. Yang penting modelnya seperti itu ya disesuaikan. Entah itu materialnya gimana cara kerjanya, terus kemudian untuk finishingnya gimana cara kerjanya, itu masa bodoh ya. Karena mereka yang harga-harga murah itu rata-rata ini jujur ya Bu, Bapak Ibu, biasanya itu diborongkan gitu. Kalau diborongkan, kalau orang borongan itu misalnya dikasih, oh ini nanti boxingnya 4 kali ya, oh ini nanti catnya 2 kali ya, otomatis harganya kan mahal orang borongan. Terus pokoknya kalau harga standar wis kok biasa nih. Nah otomatis untuk pengerjaan paling tidak boxingnya nggak terlalu sampai 2 kali, nggak terlalu sampai 3-4 kali, nggak sampai. Jadi cuma hanya sekali, kemudian langsung digeradak. Kemudian catnya demikian, yang penting selesai, biasanya seperti itu. Ini untuk bukannya kita menjelekkan, tidak, karena biar supaya Bapak Ibu itu memahami yang apa ya istilahnya itu, harga-harga yang murah itu seperti apa, harga yang berkualitas itu seperti apa. Nah sekarang kembali lagi ke ini ya, ke kualitas. Jadi mungkin Bapak Ibu kurang paham, kurang memahami. Oh ini loh ada yang murah ini. Nah mereka pun juga kalau cari-cari harga yang murah pun juga larinya ke minimalis kayak gitu. Kecuali minimalis kan gampang itu. Mungkin kalau minimalis rata-rata itu ada yang tanpa epoksi, itu banyak sekali. Jadi habis didempul gosok kemudian langsung dicat, cat finish tanpa dikasih dasaran epoksi, itu tanpa. Yaitu makanya coba tanya-tanya kalau misalkan bengkel kalau jujur otomatis dia menerangkan, karena nggak mungkin lah customer itu 24 jam nunggoni bengkel sampai selesai, kan nggak mungkin. Karena di sini pun saling kepercayaan. Apa yang dikasih penawaran, apa yang dikasihkan di penawaran tadi itu disesuaikan apa tidak dengan kualitasnya, kan gitu. Jadi semuanya itu kembali ke kualitas masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon dipahami. Mungkin bagi teman-teman sesama bengkel lebih baik jujur ya. Jadi gini, orang kalau cari rezeki jujur, otomatis insya Allah nanti yang ngasih rezeki pun juga nggak bosen-bosen. Tetapi kalau kita itu sering berbohong sama orang, misalkan oh nanti boxingnya 4 kali lah, ternyata dikasih 1 kali, lah itu artinya kan membohongi orang. Nah nanti lihat aja, nanti suatu saat rezekimu nggak berkah, biasanya seperti itu. Terus ada aja permasalahan apa pasti ada. Nah lebih baik itu jujur apa adanya. Kita pun dipasrai kepada tuan rumah itu berupa amanah. Jadi kita itu jaga, betul-betul jaga amanahnya. Kadang-kadang banyak yang rusak harga itu, kadang-kadang larinya ke situ. Nggak mungkin lah. Kalau harga-harga murahan itu paribasane ya, ngasih harga-harga murahan kemudian apa namanya, oh modelnya kayak gini dituruti, modelnya kayak gini, speknya kayak gini, nggak mungkin.
nggak mungkin dia itu ngasih harga yang kualitas ngasih untuk finishing dan kualitas bahannya itu berkelas semua, itu nggak mungkin gitu loh. Itu secara logika ya. Jadi kita itu sesama bengkel tolonglah saling dijaga saling dijaga untuk harganya, saling dijaga untuk kualitasnya, saling dijaga untuk yang penting kejujuran dan amanahnya, itu utama ya konco-konco. Jadi mohonlah dipahami, di sini pun juga kalian pun juga bekerja, kita pun juga sama-sama kita bekerja pun juga cari nafkah kan gitu. Yang penting kita itu sebagai jasa utamakan itu amanahnya dulu ya. Utamakan itu amanahnya dulu. Jadi jangan istilahnya itu nipu-nipu orang, artinya itu kan gitu. Itu utama. Kalau misalkan harga murah ya bilang saja terus terang, Pak kalau harganya sekian, ini nanti kualitasnya sekian. Kalau harganya ini nanti kualitasnya ini. Lebih baik dijelaskan seperti itu. Jangan sampai membohongi orang kan gitu. Biar supaya rezeki kita itu semuanya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan sebagainya. Itu utama ya. Gitu. Jadi utama itu kalau klasik itu memang beda dengan minimalis. Kalau klasik itu harus betul butuh ini ya, butuh gambaran dulu. Jadi setiap ukuran di proyek itu beda-beda ya. Di setiap ukuran proyek itu beda-beda sekali. Nah, seperti contohnya ini untuk pintu pagar ini pun juga saya gambar dulu ukurannya berapa, nanti keskalannya ketemu semua. Itu. Jadi tidak asal-asalan hanya syukur nempel-nempelkan di gambar di plywood atau gimana, itu banyak kan yang terjadi seperti itu. Jadi perlu dipahami bagaimana proses kerjanya, kualitas materialnya, kualitas finishingnya itu harus harus betul-betul amanah ya. Makanya ini pun juga epoksi ya. Suatu contoh ini epoksi sudah 2 kali tapi masih dembulan. Nah ini suatu contoh. Epoksi masih dembulan. Ini kelihatan hijau-hijau ini. Ini padahal 2 kali. Nah masih kelihatan dembulan lagi. Dan nanti epoksi lagi nih. Nah, ini suatu contoh. Kemarin sudah kelihatan kan, kemarin ada hijau-hijau ya. Itu sudah epoksi pertama. Kemudian kemudian dipoksi lagi, kemudian dempul lagi, yang kurang-kurang ini pun juga sama. Nah, karena untuk progres seperti ini kan agak jelimet ya, jadi masih kurang-kurangnya itu kelihatan. Jadi lebih ke hati-hatian. Gitu. Jadi jangan asal-asalan syukur jadi lah. Kalau asal syukur jadi nanti kan jadinya mengecewakan tuan rumah gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, demikian untuk upgrade kali ini di Bengkel Las Teng-Teng Besi Tempat Klasik Surabaya. Terima kasih. Selamat siang.